Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian dalam kitab Umdatul Mar'ah. Masih punya bukunya atau hilang? Saking lamanya nggak ngaji, ketelingsut gitu ya. Kan ada tuh kadang ya Bu ya, ketelingsut karena bukunya kecil. Coba tengok kanan kiri. Ibu-ibu tolong dengan sangat, kalau ada di antara ibu-ibu yang samping-samping sudah punya barengan, bukunya dikasih pinjem ke orang, dapat pahala. Yo, ada nggak? Samping saya ada nih, yuk barengan ya Mbak, buku saya tak pinjamkan ke orang lain yang ada di sampingnya. Ampun, sudah? Baik, yuk kita baca ya. Hadis ke-7, yuk baca bareng-bareng. Mau? Kita sekarang hadis ke-6. Oh, anak kira sekarang hadis ke-7 karena kok judulnya wanita solihah gitu ya. Baiklah, 6 dan 7 ini hampir-hampir mirip. Baik, yuk hadis ke-6 dulu, monggo Ustazah Ummu Hanifah, silahkan. Bareng-bareng ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Hadis ke-6 dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nisa'i innal ibila khairun nisa'i Quraish ahmaru ala waladin fi sirrihi wa ar'amu ala zawjin fi dzatiyatihi. Baik, jazakunallahu khaira. Hadis yang ke-6 ini ibu-ibu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita tahu nih saking lamanya libur, coba masih ingat enggak? Di sebelumnya ada Abu Hurairah enggak? Enggak ada ya? Hadis pertama Abu Sa'id, hadis kedua Abu Sa'id, hadis ketiga Abu Bakrah, hadis keempat Ibnu Abbas, hadis kelima Aisyah. Ya, belum ada Abu Hurairah ya? Baik, Abu Hurairah itu adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bernama Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini adalah kunyahnya, Bu. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Diingat-ingat, nanti saya tanya lagi kalau ada Abu Hurairah. Nama aslinya Abu Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Sakhar. Beliau berasal dari kabilah atau suku yang ada di negeri Yaman. Jadi Abu Hurairah ini beliau bukan asli kota Madinah, bukan pula orang Muhajirin, bukan pula orang Ansar, tapi beliau berasal dari negeri Yaman. Yaman itu, Bu, tepatnya sebuah negeri yang berada di dekat negeri Saudi. Jadi berbatasan dengan negeri Saudi. Mungkin kalau kita seperti Indonesia, Malaysia, ya dekat banget, sangat dekat. Bahkan bisa ditempuh dengan jalur darat. Saya masih ingat dulu waktu belajar di Yaman, kalau mau ke Mekah tuh enggak naik pesawat, naiknya bis. Ya, naik bis tuh bisa. Ya, naik mobil bisa. Sampai sekarang pun orang-orang Yaman, ya kalau mau umroh itu bisa naik pesawat, bisa juga satu keluarga naik mobil. Ya, itu bisa. Karena memang enggak ada penghalang lautnya, maksudnya enggak ada jalur laut, jalur darat. Bahkan dulu kata orang-orang Yaman, sebelum ada perbatasan itu orang Yaman biasa aja masuk Saudi. Ya, kecuali sekarang karena ada perbatasan, jadi orang Yaman kalau mau masuk Saudi harus ada paspor. Ya, kalau dulu nggak ada. Ya, dan ibu-ibu tahu Abu Hurairah ini, ya, terkenal sekali, masya Allah, dengan semangatnya belajar menuntut ilmu.
Masya Allah. Buktinya apa, Bu? Buktinya beliau masuk Islam itu di tahun 7 Hijriah. Berarti kalau masuk Islam tahun 7 Hijriah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah, berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun? Berapa tahun? 8, 9, 10, 11, 4 tahun saja. Abu Hurairah jumpa sama Rasulullah 4 tahun saja. Tapi karena semangatnya beliau menuntut ilmu, maka beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Masya Allah. Baik, Abu Hurairah, ibu-ibu, beliau juga dikenal dengan Ahlus Suffah. Maksudnya bagaimana Ustazah? Ahlus Suffah itu apa? Ahlus Suffah itu adalah para sahabat yang aslinya bukan berasal dari kota Madinah, ya. Kemudian datang ke Masjid Nabawi, nggak punya rumah, maka tidurnya biasanya di pelataran masjid, di di luar masjid. Nah, itu mereka Ahlus Suffah. Kalau dulu kan nggak ada hotel, nggak ada kos-kosan. Jadi pelataran masjid itu biasanya buat tidur orang-orang penuntut ilmu yang bukan berasal dari Madinah. Ya, dan Abu Hurairah termasuk di dalamnya. Dan ini menunjukkan ibu-ibu bahwa ibrahnya siapapun di antara kita yang baru mengenal sunnah belum lama, jangan pernah berputus asa. Ya, teruslah miliki semangat menuntut ilmu. Karena yang namanya ilmu itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, bukan berarti ketika kita baru berhijrah kemudian kita akhirnya berputus asa. Saya sih nggak kayak fulana. Fulana dari owek-owek lahir sudah orang tuanya sudah kenal sunnah. Lah saya baru kemarin hijrah. Ya bismillah. Bisa jadi orang yang baru berhijrah, tulus hijrahnya, ikhlas mengharapkan ridha Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ridha dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia masuk ke dalam surga. Ibu-ibu pernah dengar ada kisah, ini kisah nyata, kisah nyata. Seorang pramugari, ini kisah nyata bukan hoax, ini kisah nyata. Seorang pramugari yang dia akhirnya bertaubat, resign dari kerjaannya karena memang ketika beliau bekerja di penerbangan itu nggak boleh pakai jilbab, akhirnya beliau resign, Bu, gara-gara pengen pakai kerudung. Ya, beliau waktu itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian sakit dan akhirnya setelah sakit itu beliau meninggal, ya, Masya Allah. Dan Masya Allah orang-orang menyaksikan dalam keadaan beliau menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah husnul khatimah. Jadi tetap ibu-ibu jangan pernah sedih. Saya tuh banyak sekali orang-orang yang kadang baru misalnya tadinya kerja di bank, resign karena takut riba. Orang-orang yang para akhwat yang mungkin awalnya belum hijrah, kemudian berhijrah. Mereka tuh kalau cerita ya Allah, membuat hati saya tuh jadi merinding. Karena apa? Karena ketika mereka berhijrah tuh bukan lagi yang mereka kejar dunia, bukan. Yang mereka kejar tuh benar-benar akhirat, ridhonya Allah, Bu. Dan saya paham mana orang-orang yang maksudnya ketika berbicara dari dalam hati dan orang-orang yang biasa saja yang ketika berbicara bukan dari dalam hati. Itu nanti beda penerimaannya ke kitanya tuh beda, ya. Dan saya menyaksikan ya orang-orang yang baru berhijrah, benar-benar hijrah karena Allah itu Masya Allah ibadahnya jauh lebih semangat daripada kita yang lama berhijrah, ya. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu, Abu Hurairah walaupun masuk Islam pada tahun 7 Hijriah, tapi beliau punya semangat dalam menuntut ilmu dan Allah karuniakan kepada beliau Masya Allah ilmu yang sangat banyak, ya. Abu Hurairah punya seorang ibu. Ibunya waktu itu belum masuk Islam, ya. Siapa yang gak sedih, Bu? Kita sudah masuk Islam, ternyata ibunya belum masuk Islam, ya. Nah, Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong doakan ibuku masuk Islam. Dan Abu Hurairah ini terkenal sebagai anak yang santun kepada ibunya, anak yang berbakti kepada ibunya. Buktinya apa? Beliau itu kalau mau meninggalkan ibunya untuk belajar menuntut ilmu, beliau pasti menemui dulu ibunya. Sepulangnya beliau dari menuntut ilmu yang ditemui ibunya. Dan ini menunjukkan akhlak yang baik,
Ya. Ya akhwat, jangan pernah kita itu ya menyepelekan kewajiban kita terhadap orang tua kita. Kalau kita belum memiliki suami, tetap kewajiban kepada orang tua kita berlemah lembut, santun itu adalah kewajiban kita kepada orang tua kita. Dan Abu Hurairah pun demikian, Masya Allah. Kenapa? Karena saya sering kali menemui orang-orang yang diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang memperhatikan kedua orang tuanya. Insyaallah. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyandingkan antara perintah untuk hanya menyembah Allah, kemudian disandingkan setelahnya ayat selanjutnya adalah untuk berbirrul walidain. Jadi kalau kita pengen sukses hidup kita, kalau kita pengen lancar kehidupan kita, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Caranya gimana? Kita dorong suami kita untuk berbakti kepada ibunya, maka secara otomatis suami kita pun akan mendorong kita untuk sama-sama berbuat baik kepada ibu kita. Sudah itu. Ya. Jadi kadang kan yang namanya laki-laki itu Bu, yang namanya laki-laki. Saya enggak tahu kalau laki-laki di luar, yang saya tahu adalah suami saya, ya. Itu kadang saking sibuknya banyak kerjaan, lupa nelpon orang tua. Itu biasanya yang heboh tuh saya. Ya. Bi, Sai, Cin gitu ya. Nih, tak telepon ke mama gitu ya. Saya manggilnya mama karena memang dari keluarga beliau manggilnya mama, kita telepon mama semua. Kita panggil mama semua. Nih telepon, saya teleponkan Jidah kadang mama. Saya telepon Jidah, gimana kabarnya? Nah. Nih, nak lanangnya Jidah mau nelpon. Suami saya, apa? Bilang gitu ya. Sering kali saya begitu. Ya. Jadilah istri yang ya Allah ibu-ibu. Nelpon tuh kan ya Allah itu ya orang tua itu kalau jauh dari kita dapat telepon dari anaknya tuh senang ya luar biasa. Ya, orang tua itu kangen. Ya, maka kalau orang tua kita jauh dari kita telepon. Kalau orang tua kita dekat dengan kita berbuat baik karena itu adalah pintu surganya kita. Ya, jadi Abu Hurairah tuh Masya Allah santun banget ke ibunya. Sampai suatu hari beliau meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah doakan ibuku biar masuk Islam. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan ibunya Abu Hurairah agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu doanya Rasulullah mustajab ibu-ibu. Abu Hurairah balik ke rumahnya, ketuk-ketuk pintu rumah, tok, saya datang gitu ya. Maka ibunya Abu Hurairah mendengar dari dalam rumah itu orang lagi mandi. Ya, itu dikisahkan. Ketika ini tuh ya saya tuh membayangkan gitu Abu Hurairah depan rumah, ibunya dari dalam rumah. Ketika membuka pintu ya, Abu Hurairah terkejut karena ibunya bilang gini, sekarang antarkan saya kepada Muhammad, kepada Rasulullah, saya mau masuk Islam. Ibu-ibu bisa dibayangin enggak? Anak yang tadinya punya orang tua ya belum masuk Islam, ujuk-ujuk orang tuanya bilang begitu. Itu senang banget enggak? Pakai banget ya, kalau bisa sujud syukur itu ya. Maka ibunya Abu Hurairah ya Masya Allah masuk Islam, menemui Rasulullah SAW dan bersyahadat ya, dan ibunya Abu Hurairah akhirnya masuk Islam. Jadi Masya Allah Abu Hurairah ini perjuangannya luar biasa ibu-ibu. Ya beliau Masya Allah santun kepada ibunya walaupun beda agama. Dan itulah yang diminta oleh Islam. Tetap santun, tetap baik sambil mendoakan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ibu-ibu, beliau juga termasuk ya seseorang yang berdakwah kepada kaumnya. Kaumnya namanya suku Daus. Ya, sejak Abu Hurairah itu masuk Islam, maka kaumnya dari suku Daus berbondong-bondong menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut ya dalam agama yang mulia ini, yaitu ikut masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Masya Allah. Dan ini luar biasa. Berdakwah ini adalah sebuah tugas amanah yang Allah Azza wa Jalla bebankan untuk kita semuanya. Ya, maka jadilah kita orang-orang dimanapun kita berada, orang-orang yang senantiasa berdakwah, mengajak orang-orang kepada kebaikan dan memberikan nasihat kepada orang-orang untuk meninggalkan kemungkaran. Baik, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ibu-ibu, beliau terkenal juga seorang ulama yang banyak ditanya oleh para sahabat. Jadi kalau ada masalah apa-apa, maka mereka bertanya kepada Abu Hurairah. Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik.
Abu Hurairah ya, ketika itu Allah wafatkan, dan sebelum Allah wafatkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Abu Hurairah untuk menjalani sakit. Dan ketahuilah wahai saudariku, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan sakit kepada seorang hamba sebelum kematiannya, maka ketika seorang hamba itu menerima dengan benar-benar ridha atas takdirnya, maka sakitnya menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Masya Allah. Dan Abu Hurairah meninggal pada tahun 57 Hijriah. Masya Allah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah, dan semoga Allah menjadikan generasi kaum muslimin, anak-anak kita, cucu-cucu kita seperti Abu Hurairah. Amin, Allahumma amin. Baik, kita masuk ke matan hadisnya ibu-ibu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairun nisa'in raqibnal ibila salihu nisa'i Quraisy. Sebaik-baik wanita pengendara unta adalah wanita Quraisy. Kenapa Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy? Karena ternyata mereka itu diantaranya memiliki sifat ahnahu ala waladin fi saghirihi. Wanita-wanita Quraisy terkenal adalah wanita-wanita yang sangat penyayang kepada anak-anaknya pada waktu anaknya masih kecil. Masya Allah. Kemudian yang kedua, sifat wanita-wanita Quraisy adalah wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Dan wanita-wanita Quraisy ini mereka juga terkenal orang yang amanah. Amanah dalam hal apa? Dalam menjaga harta suami. Bu, diceritakan oleh Umar. Ini ceritanya, Umar cerita. Kata Umar, ya, wanita-wanita Quraisy ketika berhijrah ke kota Madinah, berjumpa dengan wanita-wanita Ansar, maka yang terjadi adalah banyak di antara mereka akhirnya memiliki sifat yang hampir sama dengan wanita-wanita Ansar. Kata Umar, dulu wanita-wanita kami, orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang tidak melebihkan suara di atas suara suaminya, yang sangat patuh kepada suaminya. Tidak, apa bahasanya, istilahnya ibu-ibu, kan ada kalau suami istri itu yang paling dominan, tidak mendominasi suaminya. Tapi ketika mereka bergaul dengan wanita-wanita Ansar, dan wanita-wanita Ansar ini terkenal lebih mendominasi ya daripada suami mereka, maka orang-orang Quraisy ini akhirnya ikut-ikutan. Berarti di sini menunjukkan bahwa wanita-wanita Quraisy ini adalah wanita-wanita salihah. Siapa bukti di antara orang-orang Quraisy, wanita-wanita Quraisy adalah wanita-wanita yang salihah? Kita bisa belajar dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya, Ibunda Khadijah itu adalah ummahatul mukminin, ibu dari kita semuanya orang-orang beriman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan istana di dalam surga, Bu. Di mana ya dikabarkan bahwa nanti kalau Ibunda Khadijah masuk istana beliau yang telah Allah bangunkan dalam surga, maka Ibunda Khadijah tidak mendengar kebisingan. Kenapa? Kata para ahli sirah, ya karena balasan Ibunda Khadijah itu adalah orang yang tidak pernah meninggikan suara di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara wanita salihah tuh cirinya tuh, Bu, ya, kalau suami kita suaranya keras, dia tidak tambah keras, ya, masih tetap pelan. Ya, pelan. Bahkan yang namanya rumah tangga akhirnya tidak bisa dipertahankan dikarenakan suami istrinya sama-sama tidak bisa mengalah. Ketika sebuah rumah tangga ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semua rumah tangga kaum muslimin, bahkan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah tangga Rasulullah apakah diuji, Ustazah? Iya, diuji. Adanya kecemburuan di dalam gitu kan? Itu kan ujian semua tuh, ya.
Maka ketika rumah tangga kaum muslimin dibina ya dengan saling mengalah, dibina dengan saling bersabar dalam menerima kekurangan sesama pasangan, dibina dengan seorang istri menjadi istri yang salihah, seorang suami menjadi suami yang salih, maka rumah tangga ini akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kasus perceraian di zaman sekarang, Bu. Di antara sebabnya adalah seorang istri yang tidak bersabar dengan kekurangan suaminya. Seorang istri yang tidak mau bersyukur dengan harta yang dibawa oleh suaminya. Seorang istri yang mengeraskan suara di hadapan suaminya. Seorang istri yang lebih mendominasi suaminya. Akhirnya terjadilah sebuah perceraian di mana seorang istri akhirnya berpikir, toh hidup tanpa suami juga masih bisa hidup. Dan ini hal yang menyedihkan, ibu-ibu. Baru tadi pagi saya ngobrol dengan salah satu ustazah yang berada di sekolah kami. Usia beliau 23 tahun, baru menikah Syawal kemarin. Ya, saya tuh biasanya kalau sama ustadzah-ustadzah satu tuh sudah kayak adik-adik gitu ya. Saya ngobrol ya, gimana setelah berumah tangga, ngobrol-ngobrol, terus saya kasih sedikit wejangan, bahasanya, ngobrol-ngobrol. Saya bilang, kalau jadi istri itu kita untuk pertama kali tahun 1, tahun 2 itu harus ngalah, banyak ngalahnya dulu. Itu tahun-tahun dimana kita lagi kenalan sama suami kita. Ya, dan yakinlah Bu, yang namanya seorang istri itu Allah akan berikan sifatnya, ya suaminya dapat yang seperti apa, yang kebalikannya. Iya nggak ibu-ibu? Istrinya tuh rajin, rapi, naruh anduk di tempatnya, tiba-tiba Allah kasih suaminya yang naruh anduk, tuing, di mana aja. Ya. Istrinya lemah lembut, ternyata suaminya mohon maaf suaranya rodo keras. Ya, sebaliknya, ya. Istrinya suaranya keras, suaminya lembut. Itu kan begitu dalam kehidupan rumah tangga. Maka kemudian ustadzah ini bercerita, saya cerita pokoknya kalau yang dalam rumah tangga itu kalau bisa bertahanlah. Saya bilang begitu. Terus kata beliau, iya Ustadzah Azizah, kemarin tuh adik kelas usia beliau 23 tahun, berarti kurang dari 23 tahun. Baru menikah belum 1 tahun, baru hitungan bulan cerai dengan suaminya. Lihat. Dan ini musibah ya akhwat. Ya. Kenapa? Karena yang namanya rumah tangga itu harusnya dibina sampai ke surga. Kalaupun ada masalah di tengahnya, maka sebenarnya Islam memberikan solusi-solusi yang lain sebelum perceraian itu. Cerai itu adalah hasil akhir. Ya. Apa di antaranya dipertemukan dua keluarga dan apa sebenarnya konflik yang mereka jalani, kemudian kalau bisa disatukan gitu ya. Nah, orang-orang Quraisy ini balik lagi terkenal orang yang tidak mendominasi suaminya. Jadi ibu-ibu jangan jadi wanita yang yang kalau kan akhirnya di Indonesia kan ada tuh komunitas suami-suami takut istri. Ada tuh, ini bener dibuat kan? Ada Bu. Suami-suami takut istri dibikin komunitas. Ya, harusnya apa dalam Islam? Dalam Islam itu yang namanya istri harusnya mentaati suami. Itu kaidahnya. Karena kalau istri ini lebih mendominasi, Bu. Saya pernah jumpa sama seorang istri yang akhirnya menyesal. Jadi beliau tuh apa-apa beliau, keputusan ada di tangan beliau, apa-apa beliau, nyari uang beliau, macam-macam beliau. Suatu hari beliau gemes ke suaminya karena suaminya nggak bisa memutuskan sesuatu ketika ditanya, nyari uang juga bingung ya. Akhirnya ibu-ibu beliau berdoa kepada Allah dan Allah kasih jalan, ya sudah. Sekarang kalau begitu caranya ya kembali kepada fitrah masing-masing. Ya, seorang ibu fitrahnya apa? Ngurusin anak. Ya, seorang istri fitrahnya apa? Patuh kepada suami, biarkan suami yang memutuskan sesuatu. Karena kadang kalau seorang istri memutuskan itu dengan perasaan, suami laki-laki memutuskan dengan akal. Ya, Masya Allah. Jadi kalau pengen jadi istri yang salihah, patuh kepada suami. Kaidahnya apa? Selagi suami kita tidak memerintahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu istri salihah. Dan wanita-wanita Quraisy telah menjalankannya, Masya Allah, termasuk Ibunda Khadijah. Yang kedua, ya dijelaskan di dalam hadis ini bahwa di antara istri salihah termasuk ibu yang salihah adalah berkasih sayang kepada anak-anaknya di masa kecil mereka. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, anak itu adalah hadiah dari Allah, rizki dari Allah.
Maka di antara kewajiban kita sebagai orang tua menemani ya masa tumbuh kembang anak-anak kita. Ya. Kalau orang tua itu, Masya Allah ya, berlemah lembut kepada anak-anaknya di waktu kecil, berkasih sayang kepada anak-anaknya di waktu kecil, maka kata Imam Ibnul Qayyim, anak-anak ini nanti ketika sudah dewasa dan orang tua balik ke masa-masa lansia, dan kita tahu bahwa masa-masa lansia itu akan kembali seperti anak kecil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anaknya yang telah mereka didik menjadi anak-anak yang berkasih sayang kepada orang tuanya. Itu al-jaza'u min jinsil amal. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada balasannya. Makanya Imam Ibnul Qayyim tuh mewanti-wanti dalam kitab beliau Tarbiyatul Aulad. Saya pernah mengkaji kitab Tarbiyatul Aulad kalau tidak salah ketika Covid online. Jadi kata beliau itu kalau ada orang tua di masa tuanya kesepian, ya di masa tuanya anaknya acuh tak acuh, di masa tuanya anaknya nggak perhatian, coba ingat-ingat dulu waktu anaknya masih kecil ini orang tua sibuk nggak? Gitu. Jadi Imam Ibnul Qayyim mengajak bahwa anak ini akan memberikan kebaikan bagi orang tuanya sesuai dengan apa yang orang tuanya telah berikan kepada anak-anaknya di masa kecil. Karena memang anak-anak itu ibu-ibu memerlukan kasih sayang kita, tidak semua dalam kehidupannya enggak. Mereka sudah besar ya, sedikit anak-anak sudah bergaulnya dengan teman-teman mereka. Maka nikmatilah ketika ibu-ibu dianugerahkan anak-anak yang masih kecil-kecil, dinikmati. Kenapa saya katakan dinikmati? Karena waktu anak-anak kita bersama kita itu cuma sebentar. Ya, nanti kita tuh akan kangen, ya Allah, dulu rumahku berantakan, mainan kesana kemari. Nanti pas rumahnya udah rapi, mana anak-anaknya? Anak-anaknya sudah pada pergi gitu ya. Itu kangen, ya Masya Allah. Dan dinikmati. Kalau mau ngomel, astagfirullahaladzim, gitu ya, balik gitu ya. Kan memang ujian kalau anak-anak ibu-ibu. Kalau saya tuh pernah jumpa sama ibu-ibu yang anaknya 11. Sampai kalau saya masuk rumah beliau itu ibu-ibu udah kayak playgroup. Yang satu nangis, yang satu. Tapi beliau menikmati, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu punya anak 7, anak 5, ternyata masih ada yang punya anak lebih banyak dari itu. Ya, dan dinikmati. Ya. Nah, wanita-wanita Quraisy ini penyayang, sangat penyayang. Yang ketiga, wanita-wanita Quraisy di sini ya, Masya Allah ya, ini luar biasa ini ya. Mereka itu adalah wanita-wanita yang amanah. Wanita-wanita yang mampu menjaga harta suaminya, karena di antara ciri istri salihah adalah istri yang mampu menjaga harta suaminya, istri yang pandai mengolah keuangan di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kita sebagai istri belajar lagi itu Bu, nggak apa-apa, belajar memanage uang. Belajar lagi. Alhamdulillah kemarin ada jamaah yang beliau dari SMA sudah ambil manajemen terus kuliah juga manajemen, Masya Allah, bikin kelas untuk para istri bagaimana mengolah keuangan rumah tangga. Masya Allah, kelasnya via online, Masya Allah. Dan ini luar biasa. Apakah itu termasuk ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat, walaupun pelajarannya umum, tapi itu berdampak istri menjadi istri-istri yang salihah. Jadi pandai-pandai menjaga harta suami. Jangan sampai suami memberikan hartanya dipakai untuk foya ya. Karena semua harta yang kita keluarkan dimanapun, maka kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik, satu lagi hadis ke-7. Bareng-bareng teman-teman, 1, 2, 3. Sallallahu alaihi wasallam ayyun nasa'il khair alladhi ta'budu idza nadar wa tubi'ahu idza amar wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakra. Masya Allah, jazakunallahu khaira. Nah, diantara sifat wanita salihah ini lanjutannya ya ibu. Diantaranya adalah allati tasurruhu idza nadar, yang menyenangkan hati suaminya bila suaminya memandang. Ini sering saya bilang ke ibu-ibu. Bu, kalau ibu-ibu keluar rumah pakai baju rapet, tolong
Di depan suami dibuka, jangan rapet di depan suami. Ya. Seorang istri itu harus punya baju dinas. Baju dinas apa? Baju dinas menemui suami. Ya. Harusnya dipisah, baju masak ada, baju dapur Bu, baju keluar rumah ada, baju jumpa sama suami di kamar ada. Kok ribet banget Us? Iya memang. Seorang wanita itu dari bayi owek-owek jebrol juga udah lebih banyak bajunya daripada laki-laki. Apalagi kalau sudah balik, jilbabnya, baju dalamnya, ya kan, apalagi kemudian kaos kaki lebih banyak, ya. Bahkan ketika meninggal dunia kain kafannya juga lebih banyak, ya. Jadi tidak apa-apa ibu-ibu, bukan menghambur-hamburkan harta, ya. Kenapa ibu-ibu kita itu harus menjadi istri yang enak dipandang? Karena fitrahnya suami, fitrahnya laki-laki itu adalah ingin memandang sesuatu yang indah. Itulah bahasa sederhananya. Visualisasi. Jadi mereka itu kalau sudah didapatkan dari istrinya tuh enak dipandang, maka mereka nggak akan nyari wanita-wanita yang ada di luar. Sudah, istriku lebih cantik. Ya. Saya sering mengatakan ibu-ibu tolong kalau cari baju lingerie gitulah ya, baju dalam khusus di depan suami, tolong yang milih suaminya. Kok bisa Us? Bukan selera kita loh, yang memandang siapa? Kan suaminya. Tapi suamiku tuh kalau milih warna maunya yang ini, padahal saya sukanya yang ini. Ya. Bu, ingat Bu, kita tuh lagi beribadah. Kita beli baju dinas ya untuk mentaati suami kita, dapat pahala di sisi Allah. Artinya kita sedang mengeluarkan harta di jalan Allah. Belum lagi kalau suami kita memandang kita, ya Masya Allah, dan kita menjadi istri yang menyenangkan bagi suami kita. Itu yang pertama ya Bu. Jadi pilih baju dinas yang disukai suami. Termasuk di dalamnya, jadi kan masih tanggal muda kan, tanggal 10, yo dikeluarkan ya anggaran belanjanya untuk beli baju dinas. Ustazah boleh nggak baju dinasnya daster yang biasa dipakai? Ya tanya suaminya. Ada laki-laki tuh yang seneng harus beda, yuk beli yang beda. Tapi ada juga yang laki-laki minimalis. Ya udah Bun, nggak apa-apa Bun, ya pakai baju daster juga nggak apa-apa gitu kan, ada kan? Ada. Ya sudah, enggak apa-apa, disyukuri, alhamdulillah suamiku minimalis, ya. Kemudian yang kedua ya akhwat, bolehnya seorang istri berdandan di depan suaminya. Maka saya sering mengatakan, ibu-ibu jaga itu wajah, gitu ya. Kalau kita mau skincarean itu juga boleh, ya boleh. Niatnya apa? Untuk merawat wajah kita agar lebih enak dipandang oleh suami kita. Kan beda Bu, orang yang dirawat mukanya dengan yang tidak dirawat mukanya. Kalau yang tidak dirawat mukanya, biasanya ngelihatnya itu suaminya kok kusem banget muka istriku. Tapi setelah dirawat mukanya jadi glowing. Nah, itu nggak apa-apa ya. Sampai kemarin tuh saya di Green Hill cerita begini, jamaah tanya ke saya, Ustazah Azizah pakai skincare apa? Rahasia, saya bilang gitu ya. Nggak apa-apa, memang boleh kita dibersihkan muka kita kalau mau tidur, boleh. Ya, daripada nanti tumbuh jerawat di muka ibu-ibu. Ya, suaminya bingung, ini kok muka istriku tuh nggak enak dipandang gitu ya misalnya. Jadi dibersihkan. Ya, tapi mohon maaf, bukan berarti yang jerawatan jadi nggak enak ya. Ya minimal dibersihkan. Nah kemudian ibu-ibu, ya kalau pengen dipandang suami tadi ya, jadilah istri-istri yang pandai menyenangkan hati suami, berdandan boleh ya. Kemudian pakai parfum. Nah ini nih, laki-laki tuh seneng kalau nyium aroma dari istrinya. Ya. Parfumnya seperti apa Ustazah? Parfumnya sesuai yang disukai oleh suami kita. Baunya. Ya. Ini ada suami istri rebutan. Istrinya suka melati, suaminya suka apa gitu ya. Padahal yang mau mencium aroma bau dari tubuh kita itu siapa? Suami kita. Maka tanya kepada suaminya. Say, Cin, Beb, apalah ya. Iya. Kan boleh kita panggil begitu depan suami kita, ya. Kira-kira minyak wangi mana yang antum sukai? Terus nanti biasanya kalau di pedagang minyak wangi kan ada tester-tester atau apalah yang biasa kita sudah kenal ya. Ya sudah kita pakai. Oh suamiku sukanya minyak wangi bau ini, ya sudah kita pakai. Ya. Jadi itu Masya Allah ya teman-teman, hal yang sepele tapi kita niatkan untuk menjadi istri yang salihah, taat kepada suami kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk masuk surganya Allah, itu aja. Ya amin.
Hal yang sepele tapi Masya Allah. Kemudian yang keempat, ibu-ibu, ini loh yang nggak dibahas di kitab tapi ini penting sekali. Yang keempat, kita tanya kalau ibu-ibu punya model rambut, ya, tanya ke suami kita. Ya, Cin, ya. Kira-kira menurut antum mau dipotong apa gitu ya? Selagi itu tidak melanggar syariat. Oh, istriku kayaknya bagus potongan yang kemarin tuh loh, potongan yang ada yang pendek, ada yang panjang. Oh, itu namanya segi, gitu ya. Ya sudah, ibu-ibu pakai segi nggak apa-apa, depan suami. Istriku, aku pengen engkau rambutnya dipanjangin. Ya nggak apa-apa dipanjangin. Istriku, kan nggak ada suami yang bilang, istriku aku pengen rambutmu dibotak, kan nggak ada. Ya maksudnya nggak ada kan laki-laki yang waras, yang bener, yang bilang pengen dibotak, nggak ada. Istriku, aku pengen, karena mungkin laki-lakinya setiap pekan keluar kota naik pesawat suka lihat pramugari gitu kan. Maka bilang ke istrinya, istriku tolong dong belajar gimana rambutmu tuh kayak pramugari gitu ya. Ya dibikin-bikin kayak pramugari itu. Ya udah ibu-ibu baca itu, lihat tutorial. Ya boleh, itu ibadah ibu-ibu. Tutorial ya. Membuat rambut kayak pramugari ya. Itu ada loh jamaah yang curhat ke saya, Ustazah, suami saya tuh pengen rambut saya kayak pramugari. Ya ampun, dengan belajar, saya bilang itu. Dan itu dapat pahala, belajarnya aja dapat pahala. Masya Allah, untuk menyenangkan hati suami. Jadi siap ibu-ibu pulang dari sini tanya ke suaminya, Cin, Beb ya, potongan rambutnya sudah sesuai belum gitu ya. Ada juga suami yang, istriku, tolong istriku rambutnya dikasih hina. Kalau orang Arab kan suka. Jadi orang Arab itu kebiasaannya kalau hari Jumat gini nih, apa Bu? Rambutnya dikasih hina. Ya, jadi pirang-pirang begitu. Untuk menyenangkan hati suami. Ya. Jadi bulan ini hitam, karena hitam rambut biasa. Nanti yang sudah sepuh-sepuh bulan putih gitu kan ya, beruban. Nanti bulan depan jadi kuning, gitu ya. Jadi pirang, boleh. Yang nggak boleh tuh nyemir dengan warna hitam. Itu nggak boleh. Ya. Selain itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian wa tuti'uhu idza amar. Yang kedua ibu-ibu, di antara ciri istri salihah adalah mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan sesuatu. Wah, ini paling berat nih. Ya, kadang perempuan tuh ada ego sendiri, merasa paling benar. Kayaknya kalau nurutin suamiku tuh ora satset gitu ya misalnya. Kan ibu-ibu kadang begitu. Merasa semuanya bisa. Ya. Iya enggak, Bu? Pada senyum-senyum kan. Kalau saya nurutin suami tuh nggak jalan-jalan gitu. Kalau saya nurutin suami tuh rasanya saya gemes pengen nyubit. Lah kenapa, Bu? Ya kalau kita tuh satset, Bu, sabar. Ya. Kenapa? Karena mentaati suami itu bagian dari ibadah. Ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang suami kita katakan, nurut. Selagi itu bukan perkara yang bertentangan dengan syariat. Ya, mau keluar rumah izin dulu ke suami, Cin, Beb, mau keluar rumah, mau kumpul-kumpul sama teman-teman. Suaminya bilang, "Nggak usah, Bu, aku pengen ditemani makan." Ya udah, temani makan. Bilang ke temannya, "Maaf ya, suamiku belum mengizinkan, pengen ditemani makan." Laki-laki, tubuh kita tuh harus paham. Ini jadi saya maaf ya, ini biar ibu-ibu tuh jadi istri solihah. Kita harus paham apa bahasa cinta suami kita. Kadang ada suami yang nggak pengen diperlakukan apa-apa oleh istrinya kecuali temani aja. Dan itu ada memang yang bahasa cinta begitu. Kalau kita tahu begitu berarti kita selalu ada di samping suami kita. Dan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian terakhir, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan yang tidak menyelisihi suaminya dalam diri dan hartanya dari apa yang dibenci oleh suaminya. Betul. Jadi kalau kita mau menggunakan harta suami kita itu izin dulu kepada suami kita. Beb, Cin, boleh nggak saya beli baju dinas? Oh, boleh banget, Bu. Itu yang saya harapkan, ya. Beb, Cin, boleh nggak saya beli perabotan? Nanti kata suaminya, Bu, perabotannya udah banyak, Bu, rumahnya sudah apa? Sudah nggak muat. Ya sudah, nggak usah. Jadi kalau yang suami kita nggak suka ya nggak usah. Suami kita suka, jalan. Gitu loh. Jadi itu istri-istri solihah tuh begitu. Makanya istri-istri solihah itu ibu-ibu, kalau dia benar-benar taat kepada suaminya, besok Allah Azza wa Jalla mempersilakan istri ini untuk bisa masuk surga dari pintu manapun yang dikehendaki. Allahu Akbar. Dan ini semoga kita termasuk di dalamnya. Ujian, Bu. Sampai kapan kita jadi istri solihah? Sampai Allah wafatkan kita.
Bisa jadi sejam lagi, bisa jadi setengah jam lagi, bisa jadi 10 menit lagi. Kapan waktunya habis? Ya, check out dari dunia ini sudah selesai. Ya. Dan kalau kita meninggal dunia, suami kita ridha, maka tidak ada ganjaran yang didapatkan dari istri salihah ini kecuali Allah akan memberikan surganya. Masya Allah. Dan ibu-ibu, saya berpesan kepada ibu-ibu, saya mengatakan ini benar-benar loh Bu. Saya berpesan kepada ibu-ibu, carilah ridho suami kita sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla, ya ketika kita menginginkan keridhaan Allah, maka Allah melihat posisi kita. Apakah kita termasuk wanita-wanita istri-istri yang salihah yang taat kepada suami kita, atau wal'iyadzubillah kita termasuk istri-istri yang durhaka kepada suami kita. Kalau suami kita memanggil istriku, walaupun kita sedang ya bercengkrama dengan teman kita, maka kita lebih mementingkan panggilan suami kita. Ya, kalau suami kita menginginkan sesuatu selagi itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kita penuhi panggilannya. Kita penuhi apa yang beliau inginkan kalau kita mampu. Ya, jadilah istri-istri salihah, karena istri-istri yang salihah ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk laki-laki yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istri-istri yang salihah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surganya. Bersabarlah untuk menghadapi kehidupan dunia yang sebentar ini, karena kita semuanya kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepada kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.